Kullu may yartabit bil Qur'an asbaha aziman. Segala sesuatu yang terhubung atau terikat dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi mulia. Masya Allah, gimana itu Kak Azi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini beda dari biasanya. Kalau biasanya sendiri, sekarang udah ada yang barengin. Apa sih? Kenalin, ini istri, namanya Nisrina. Halo, Assalamualaikum. Cie, istri. Ya udah. Saya Nisrina mau menanyakan 5 pertanyaan penting tentang Al-Quran ke Kak Azi. Mau tahu pertanyaan apa aja? Yuk kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Kak Azi, apa sih tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Yang pertama tentu menjadi pedoman bagi kita semua. Hudan lil muttaqin. Kalau di surat Al-Baqarah kan dibilang gitu. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah sebagai tasdik linubuwati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu maksudnya? Sebagai bukti bahwasanya memang benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang biasa kita sebut ya mukjizat lah. Oh gitu ya Kak Azi. Jadi apakah semua nabi dan rasul itu diberikan mukjizat Kak Azi untuk membuktikan bahwa wahyu yang diberikan itu benar? Ya, pada dasarnya setiap nabi dan rasul itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya itu untuk menunjukkan kebenaran dari risalah yang dibawa. Nah, biasanya setiap nabi dan rasul itu punya mukjizat yang berkaitan dengan keadaan sekitar, lingkungan sekitar. Misal kayak Nabi Musa dikasih tongkat sama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi ular, bisa ngebelah laut. Karena zaman Firaun itu yang lagi booming itu adalah ilmu sihir. Oh gitu, jadi ada tandingannya gitu. Ada tandingannya. Ya, itu semua untuk mengalahkan sihir-sihir para penyihirnya Firaun gitu. Nah, kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya adalah salah satunya Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat yang beda dari yang lain. Kalau mukjizat yang lain mungkin dia hanya terbatas pada ruang dan waktu, seperti mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Al-Quran itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sampai sekarang kita masih bisa rasakan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman dulu, zaman jahiliyah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun gajah, itu kan yang lagi booming itu ilmu syair. Kalau zaman Nabi Musa sihir, zaman Rasulullah syair. Nah, karena itu yang lagi booming, jadi untuk mengambil perhatian orang-orang Arab jahiliyah saat itu ya dengan Al-Quran. Dan Allah sendiri udah nantangin siapa yang bisa bikin kumpulan-kumpulan kalimat yang bisa sebegitu indahnya, sebegitu nyambungnya, sebegitu enaknya kita baca, kita dengar, kita amalin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Ayang mim mislihnya aja, biar dia keren. Jadi kalau misalkan kita ragu sama mukjizat Al-Quran, coba deh bikin yang kayak Al-Quran. 1 surat aja, nggak ada yang bakal bisa. Dan yang unik juga kalau Al-Quran itu mukjizat dan wahyunya dalam satu bentuk ya Kak Azi. Kalau Rasul dan Nabi sebelumnya, mukjizat sama wahyunya itu bentuk yang berbeda. Kayak Nabi Musa, wahyunya berbeda dengan mukjizatnya itu tongkat. Itu juga yang membuat unik ya Kak Azi. Satu-satunya untuk pertama kalinya ya Kak Azi. Wahyunya itu adalah mukjizatnya sendiri. Makanya itu kerennya Nabi pamungkas kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Kak Azi. Muslim. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi, nggak Apa sih gitu? Ya jelas, bagi dong. Ya Allah, bagi. Sekarang pertanyaan kedua nih Kak Azi. Apa aja sih interaksi seorang muslim dengan Al-Quran yang Allah perintahkan? Ya, pada dasarnya setiap muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, yaitu membaca Al-Quran secara tartil, secara tajwid yang benar. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwasanya Rasulullah diutus, tugas pertamanya itu apa? Membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang ayat Al-Quran itu tugasnya untuk dibaca. Makanya kita ngebaca itu ada pahalanya, pahala ngebaca. Baca setiap huruf malahan. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Artinya, ya Allah, datangkanlah atau utuslah Rasul dari anak cucu keturunan kami. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Yutla alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Itu yang pertama. Tahapan selanjutnya tentu mentadaburi, memahami isi-isi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan banyak banget hikmahnya. Sampai sekarang pun orang ketika meneliti Al-Quran itu pasti nemuin fakta-fakta terbaru. Fakta secara ilmiah kedokteran misalkan. Kan ada ya. Iya, ada juga. Seperti embriologi. Jadi di dalam Al-Quran itu udah disebutin sekitar 15 abad yang lalu tentang embriologi, ya kan? Iya, gimana cara bayi itu terbentuk dalam rahim. Dan ilmu itu kita temukan
atau kita dapati secara ilmiah kedokteran itu sekitar tahun berapa? Artinya duluan lah Al-Quran itu mengeluarkan statement seperti itu. Yang pertama dari nutfah, habis itu ke alaqah, habis itu mudghah, kemudian dibungkus tulang belulang itu dengan daging, habis itu ditiupkannya lah ruh dan menjadi khalqan akhar, menjadi makhluk yang baru. Ya seperti itu, mentadaburi itu gunanya supaya kita bisa paham apa isi-isinya. Nah, untuk kita kelas orang-orang awam kayak kita nih, kita mendingan jangan mencoba mentafsir-tafsirkan sendiri. Iyalah, Mending mending kita atau kita membaca literatur-literatur dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama yang sudah mumpuni untuk memaknai ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, terus tahap selanjutnya itu tahap yang ketiga, yaitu kita amalin. Oke, kita amalin. Itu yang paling penting. Kita tahu ya. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila. Jangan kayak nyolot gitu yang. Ilmu yang nggak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Ya nggak ada gunanya. Kita punya ini ilmu. Kita tahu hukumnya, kita tahu caranya, kita tahu ibadahnya. Tapi kita nggak lakuin, ya nggak dapat buahnya. Cuma dapat pohonnya doang, tapi kita nggak dapat buah manisnya itu yang bisa kita rasain, yang bisa kita makan. Itu intinya mengamalkan ya. Intinya Oke, jadi kalau bisa disimpulin, yang pertama itu membaca, lalu yang kedua tadabbur, dan yang ketiga mengamalkan. Terus kalau menghafal itu gimana Kak? Nah, kalau menghafal itu ibarat kesempurnaan atau ibarat jalur VIP. Kita ibaratin orang yang ngafalin Quran itu ibarat orang yang naik pesawat. Dia duduk di jalur VIP untuk sampai kepada tujuannya. Artinya tujuannya sama, yaitu kepada pengamalan. Tetapi orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat servis-servis khusus. Misalkan apa? Ketika di akhirat Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi dirinya. Karena apa? Karena dia menghafal dan menjaga Al-Quran itu. Dan di dunia juga orang yang menghafal Al-Quran lebih gampang untuk sampai ke tahap pengamalan kan Kak Azi? Karena Al-Quran ada di otaknya dibandingkan yang tidak menghafalnya. Oke, terus lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kan Kak Azi, kita dari berbagai banyak bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, salah nggak sih kalau misalnya kita lebih milih satu bentuk tertentu? Misalnya kita maunya fokus ngebaca aja yang bagus, sedangkan tahapan lainnya kita kurang fokus. Atau kita sampai ngafal banyak, tapi kita nggak berusaha memahaminya atau mengamalkannya. Nah, itu menurut Kak Azi gimana? Boleh nggak kita memilih salah satu dari itu, atau kita harus imbang, atau gimana? Khairul umur awsatuha. Perkara yang terbaik itu adalah pertengahan. Jadi ya kita seimbangin semuanya. Membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya itu seimbang. Tapi lagi-lagi yang namanya sesuatu yang sifatnya di tengah, sesuatu yang seimbang itu yang paling sulit kan Kak Azi? Betul. Kita sulit menjaga keseimbangan. Biasanya kayak kalau kita udah fokus ke satu hal, misalnya kita fokus membaca aja, karena kita lupa ngafalin. Atau kita terlalu fokus ngafalin, kita lupa mencari maknanya kayak gitu. Kita terlalu fokus mencari maknanya, kita lupa ngafalin kayak gitu ya Kak Azi? Betul. Pertanyaan keempat itu, kakak sendiri kerasa nggak sih Kak, kan Al-Quran itu mukjizat. Misalnya kakak nggak tahu mukjizat Islam yang lain, tapi kakak tahu, kakak cuma baca tafsir Quran. Apakah itu cukup untuk meyakinkan kakak bahwa Al-Quran ini dari Allah? Pertama, menurut kakak itu sangat cukup dan lebih dari cukup. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu ada rasa takjub dengan literatur bahasanya, pemilihan kata itu kadang menentukan hukum. Betul-betul itulah mukjizatnya gitu. Contoh aja nih, kalau misalkan kita lihat kata yang paling simpel deh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersangkutan dengan kasih sayang. Tetapi apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, di sana kalau kita baca kitab-kitab tafsir dikatakan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluknya. Pokoknya semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, sedangkan Ar-Rahim sifat khusus yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya atau makhluknya yang beriman. Jadi ini Allah udah kasih rahmat kepada semua alam semesta. Tapi untuk hamba-hambanya yang beriman itu ada rahmatnya yang khusus. Tambahannya. Ada rahmat tambahan. Bayangin aja kita tiap hari ngelihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, atau ngelihat tongkat Nabi Musa membelah lautan tiap hari. Gimana nggak kita takjub? Sama levelnya, sama mukjizatnya, sama-sama mukjizat gitu. Tapi kalau nggak kita pelajarin, kita nggak bakal tahu indahnya ya Kak Azi. Betul. Nah, ini ada mukjizat yang masih bisa bertahan sampai sekarang dan masih bisa kita lihat. Terus kita nggak penasaran dengan ketakjubannya, kan rugi banget. Rugi banget. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Kak Azi. Gimana, kan kita udah ngomongin nih betapa indahnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk salah satunya memahaminya. Kalau untuk membaca, menghafal, itu kan udah banyak ya fasilitasnya Kak Azi. Sedangkan orang-orang yang awam ini, misalnya saya Kak Azi, itu gimana sih caranya? Saya juga. Saya lebih. Lebihan saya. Lebihan saya. Ya udah, ngalah aja. Wanita selalu benar. Waduh. Oke, berarti lebih awam saya.
Sekarang gimana sih caranya orang awam itu belajar makna Al-Quran, Kak Aziz? Sedangkan kita kan kita nggak tahu fasilitasnya apa untuk mempelajari Al-Quran gitu, Kak Aziz. Ya tentunya yang namanya belajar tuh mesti pakai guru. Bisa kita dengan cara datengin guru, datengin kajian-kajian, kita kumpul sama teman-teman, datengin ustadz, ya udah terus kaji bareng-bareng. Atau enggak kita misal baca sebuah buku, kita beli buku-buku tafsir. Iya. Baca bareng sama temen, habis itu kita tadaburi isinya seperti apa. Dan tentunya ada bimbingan dari ustadz, itu pasti. Tentu ya. Para ulama mengharuskan kita memiliki guru. Karena kalau nggak ada guru, katanya gurunya adalah setan. Nah, betul. Karena Al-Quran itu, arti dan makna itu beda. Jadi gini, yang kita baca dalam Quran terjemah itu adalah arti. Tetapi maknanya itu beda dari arti. Makanya kita kalau baca terjemah itu kadang-kadang suka bingung, Kak Aziz. Ini habis ngomongin topik ini, terus habis itu tiba-tiba lompat ke topik yang lain. Betul. Itu kita suka nggak paham. Padahal kalau kita kaji itu hikmahnya sangat besar gitu ya, Kak Aziz. Ya udah kalau gitu, sekian dulu dari... Entar dulu. Sebelum mengakhiri, kakak mau bercerita sesuatu. Sedikit aja. Jadi para ulama itu pernah mengatakan, kullu mayyartabit bil Qur'an asbaha aziman. Segala sesuatu yang terhubung atau terikat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Masya Allah, gimana itu, Kak Aziz? Contohnya, malaikat Jibril menjadi pengantar Al-Quran, maka dia dijuluki sebagai Sayyidul Malaikah, ketuanya para malaikat. Jadi dimuliakan. Contohnya apa lagi? Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, atau bulan yang paling baik di antara semua bulan. Habis itu Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi khairum min alfi syahr. Terus apa lagi? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, ketuanya para nabi. Artinya semua yang terhubung dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Bayangin, seandainya Al-Quran itu terhubung dengan hatinya seorang manusia, maka dia akan menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia karena Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dulu dari kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.